Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya akan bersaksi bagaimana sebelum saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus, mengambil keputusan untuk sepenuhnya ikut Tuhan ya. Jadi saya lahir dari keluarga yang taat beragama, apalagi dari keluarga ibu saya rata-rata kiai-kiai. Mereka keluarga yang terpandang. Kalau dari bapak saya ya biasa saja sih, tetapi bapak saya juga muslim yang taat. Jadi ketika saya usia 2 tahun, ibu saya sudah meninggal. Jadi saya tidak begitu tahu bagaimana ibu saya ya, tetapi saya hanya mendengar dari keluarga dari ibu. Tapi kalau bapak saya meninggal di usia saya 9 tahun. Itulah awal titik di mana Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya, sampai akhirnya ya seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan mengatakan seperti ini. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi walaupun saat itu saya belum mengasihi Tuhan ya, karena saya belum mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu mengasihi saya dan lain sebagainya. Saya belum mengenal pribadinya, makanya saya belum mengasihi Dia. Tetapi di kalimat terakhir dikatakan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa walaupun iblis berusaha untuk membinasakan saya sejak saya di dalam kandungan, karena saya pernah mau digugurkan, tetapi karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya, iblis tidak bisa untuk lakukan itu. Jadi ketika saya mengalami masa itu, di mana di usia saya masih butuh orang tua, dan bapak saya meninggal, saya kelas 5 SD pada saat itu, dimana saya sebenarnya masih butuh figur orang tua ya. Tetapi walaupun itu sesuatu hal yang menyakitkan, tetapi sebenarnya itu sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat saya, karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Karena kalau misalnya orang tua saya masih hidup, di usia saya yang sampai sekarang ini, otomatis saya ya kemungkinan saya masih tetap muslim ya, bahkan begitu fanatik, karena saya cukup taat beragama. Saya SD saja saya sudah sholat 5 waktu, saya ngaji, saya puasa, saya lakukan itu semua. Saya juga tipe orang yang keras dalam pendirian seperti itu. Jadi saya percaya semua itu Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu ya, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi kemudian ketika bapak saya meninggal, saya ikut kakak saya yang Kristen. Di situ saya di situ tetap sholat sih sebenarnya, tetap sholat 5 waktu, tetap ke masjid, tetap ngaji. Tetapi ketika kenaikan mau ke kelas 1 SMP, kakak saya tanya sama saya, kamu kalau mau tetap ikut kami, kamu pindah Kristen. Tapi kalau kamu ingin tetap muslim, kamu mestinya dikembalikan ke tempat saya bersama dengan kakak saya yang satunya yang muslim. Tapi entah kenapa pada saat itu saya tetap memilih tinggal sama mereka. Ya akhirnya saya Kristen, statusnya Kristen pada saat itu. Tetapi sebenarnya keputusan itu saya ambil bukan dari hati, tetapi karena terpaksa. Karena saya ikut mereka pada saat itu. Singkat cerita, pada saat sekolah minggu saya pernah dapat ayat emas di Efesus 2 ayat 8, dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi sebenarnya memang gak ada sih usaha saya untuk mengenal pribadi Yesus, tetapi
semua itu karena kasih karunia yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, sehingga perjalanan demi perjalanan Tuhan arahkan gitu, Tuhan bawa dari satu tahap ke tahap yang lain, terus sampai akhirnya seperti ini, seperti sekarang ini. Itu bukan proses yang sebentar, itu cukup perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi ketika saya kelas ikut kakak saya yang Kristen itu, saya sekolah minggu, saya memang pada saat itu pernah ketika awal-awal ya, mereka pada bernyanyi, mereka pada bertepuk tangan, saya diam, saya keras hati. Tetapi sampai akhirnya saya mulai fleksibel ya, saya mulai ikut mereka. Tetapi itu belum istilahnya belum lah, perjalanan itu belum gitu, itu masih belum apa-apa gitu. Sampai akhirnya kelas, saya singkat saja ceritanya ya, kelas 3 SMK saya kembali ikut kakak saya yang muslim, Di situ saya mulai sholat lagi, saya mulai sholat 5 waktu, saya mulai ngaji lagi, saya mulai itu pas kalau bulan puasa ya tadarusan seperti itu. Saya mulai lakukan lagi, dan di situ memang saya dapat semua sih, kasih sayang yang selama ini saya cari, saya dapat dari mereka, dan juga ya intinya apa yang saya cari saya dapat gitu. Tetapi ternyata disitulah saya mulai sadar bahwa bukan itu yang saya cari, tetapi yang saya cari itu adalah jiwa saya yang kosong itu, untuk menemukan sesuatu yang sebenarnya bisa mengisi jiwa saya yang kosong itu. Seperti yang sering kita dengar bahwa di dalam diri manusia itu ada satu ruangan yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Yesus. Disitulah saya mulai sadar, dan saya berkata seperti ini sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau memang Engkau mau saya ikut Engkau, tolong buka jalan. Lalu Tuhan bawa saya, Tuhan ingatkan saya tentang seseorang di Surabaya yang pemilik yayasan yang pernah menolong saya pada saat itu. Saya telepon beliau, dan saya ceritakan semuanya, dan dia suruh saya datang. Ya udah, saya datang pada saat itu dengan, saudara tahu, dengan uang 60.000. Jadi pada saat itu saya nggak ada uang sama sekali. Saya jual anting-anting saya laku 60.000. Saya bawa ijazah, bawa baju 3, celana 3, udah itu aja. Saya katakan sama Tuhan seperti ini, Tuhan, saya pergi buat Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Itu tahun 2008 bulan November, tanggalnya saya lupa ya. Tahun 2008 bulan November saya pergi, saya ke Surabaya. Di situ saya tinggal di yayasan, saya jaga anak-anak. Terus setiap jam 1 malam saya doa, saya baca Alkitab. Itu selama 6 bulan. Lalu akhirnya saya dapat panggilan untuk sekolah Alkitab. Singkat cerita, Tuhan buka jalan, dan akhirnya saya sekolah di Sekolah Misi Surabaya selama 2 tahun lebih. Nah, disitulah Tuhan bawa dari ketika lulus dari sekolah Alkitab itu, Tuhan bawa saya dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain. Tuhan proses saya, Tuhan bentuk saya, karakter-karakter saya nggak berkenan. Tuhan benar-benar Tuhan proses, karena memang secara pribadi saya mau ya, walaupun saya memiliki karakter yang nggak baik, walaupun saya karena memang ya memang seperti itu ya, karena memang dari latar belakang yang seperti itu membentuk karakter saya menjadi pribadi yang istilahnya karakter yang nggak baik gitu. Tuhan bentuk, Tuhan proses, Tuhan didik. Tuhan bawa saya dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain. Tetapi satu hal yang saya pegang adalah apapun yang Tuhan mau, kemanapun Tuhan bawa, di situ saya berada. Saya belajar untuk taat, walaupun enak nggak enak. Misalnya Tuhan suruh bertahan di satu tempat, saya bertahan. Waktunya Tuhan suruh pindah, saya pindah. Intinya hidup saya bukan tentang saya lagi. Maksudnya hidup saya bukan milik saya lagi, walaupun saya belum sempurna ya.
tetapi Tuhan sedang terus proses saya, Tuhan terus bentuk saya. Tetapi satu hal yang saya pegang adalah saya belajar untuk taat kemanapun Tuhan bawa saya dan apapun yang Tuhan mau. Dan sampai sekarang pun saya tetap memegang janji Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bukan orang yang baik. Saya punya masa lalu yang buruk. Mungkin ada dari saudara-saudara yang sama seperti saya, tetapi setiap kita pasti punya masa lalu ya. Setiap kita pasti punya sisi kelam dalam kehidupan kita, tetapi itu bukan akhir dari segalanya, akhir dari hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan seperti ini. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi jika saudara atau kita termasuk golongan orang-orang yang tidak dipandang, saya bicara tentang dipandang sebelah mata, saya sudah sering bicara tentang tertolak ya, mengalami banyak penolakan, itu saya sudah sering alami itu. Makanya Tuhan pulihkan semua. Ketika Tuhan sudah pulihkan ya sudah. Intinya kita jangan menyimpan sakit hati terhadap siapapun. Kita jangan menyimpan kekecewaan terhadap siapapun, karena itu sampah. Karena itu semua sampah yang membuat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu terhalang. Jadi saudara-saudara, seperti apapun saudara, siapapun saudara, seperti apapun masa lalu saudara, jangan terpuruk dengan keadaan itu, jangan mengasihani diri sendiri, tetapi harus percaya bahwa saudara tidak sendiri. Itu juga yang sering Tuhan katakan sama saya. Kamu tidak sendiri. Walaupun secara jasmani saya sendiri, tanpa orang tua, dan ya apalagi ya sekarang tapi saya percaya bahwa ketika kita ini benar-benar berharap sama Tuhan, ketika kita ini benar-benar mau berjalan seperti apa yang Tuhan mau, di situ penyertaan Tuhan itu terlalu sempurna. Karena saya sudah buktikan itu terlalu sempurna bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Dan apa yang pernah saya katakan di tahun 2008, yang saya katakan seperti ini, Tuhan, saya pergi buat Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Ini terbukti, ini sudah tahun 2020, saudara-saudara dikasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Berapa kali Tuhan luputkan saya dari maut. Dan intinya terlalu banyak perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Jadi jangan pernah ragu untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk mengizinkan Tuhan mengatur penuh hidup kita. Karena Dia jauh lebih mengerti dari siapapun orang yang terdekat dengan kita. Bahkan jauh lebih daripada orang tua kita. Itu yang menjadi kesaksian hidup saya. Semoga kesaksian hidup saya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.